Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jasnieti dari Pontianak juga Bapak, dari Kalimantan Barat. Ya. Bersamaan dengan Ibu tadi? Ibu itu sudah lama, jadi saya baru mungkin saya nggak kenal gitu. Oh, belum kenal? Belum kenal gitu ya. Oh, jadi ya. saya datangnya sendiri Bapak pada hari Jumat. Saya memang datang ke sini karena pengen kenal, pengen lihat Bapak Sukino itu kayak apa gitu. Terus mau lihat juga Bapak yang bacakan surat itu suaranya khas gitu, saya suka dan enggak. Ibu sudah ikut kajian di sana belum? Udah Pak, dari udah. bulan Januari. Sudah 5 bulan. Ya. Alhamdulillah. Saya mau mengajukan 3 pertanyaan. Ya. Yang pertama, ada yang bilang kepada saya, orang sunnah juga, bahwasanya di dalam rumah itu tidak boleh ada foto atau gambar-gambar yang ada nyawanya, misalnya foto manusia atau foto hewan atau foto apa gitu. Jadi nggak boleh ada. Jadi saya katanya kalau di akhirat nanti itu foto-foto itu minta kepada kita supaya dikasih nyawa, padahal kita nggak bisa ngasih nyawa. Apakah itu benar Bapak? Yang kedua, laki-laki dengan perempuan itu kalau tidak muhrim tidak boleh bersentuhan, bersalaman saja tidak boleh. Jadi kalau kita bersalaman pakai sarung tangan boleh nggak Pak? Ya. Kan tidak bersentuhan kulit gitu. Ya. Soalnya kadang-kadang kita tuh misalnya sudah terbiasa jadi nggak itu apa payah nggak itu payah melatihnya. Yang ketiga, ada suatu kasus seorang ibu bertanya kepada saya, dia punya anak 9, yang 3 sudah diberi harta masing-masing 1 toko gitu oleh ayahnya. Terus ada 1 restoran yang dikasihkan kepada 6 orang anak, dihibahkan gitu waktu bapaknya masih hidup. Terus waktu dikasihkan restoran itu belum berharga Pak, sekarang restoran itu sudah mahal, harganya udah miliaran gitu. Jadi bapaknya meninggal, ibunya masih hidup. Nah anak yang 3 itu salah satunya yang paling tua itu tidak terima, dia mau membatalkan hibah ayahnya itu. Padahal ibunya masih ada. Saya bilang ibu kan masih ada, ibu kan punya hak untuk membenarkan, tapi anaknya ngelawan, nggak berani, anaknya melawan terus. Jadi dia bertanya pada saya nggak bisa jawab. Jadi saya bilang nantilah saya tanya pada Ustadz. Itu ibu kandung itu. Ibu kandung. Apakah hibah boleh dibatalkan? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan ibu, di rumah tidak ada foto, malah patung ya nggak boleh. Ada hadis Nabi menerangkan begitu. Katanya nanti di sana suruh memberi nyawa, padahal kita tidak bisa memberi nyawa. Allah tuh tahu kalau kita nggak bisa memberi nyawa, tahu. Masa disuruh? Jadi prakteknya Aisyah sendiri, Aisyah istri Rasulullah, ya, itu ketika beliau sudah menjadi istri Nabi kan waktu itu masih kecil lah, masih boleh dikatakan belum dewasa. Itu mainannya juga boneka. Nah, boneka itu kan ya gambar makhluk hidup. Terus ketika itu Aisyah menggambar kuda. Ya, terus pakai sayap. Terus ditanya Rasulullah, gambar apa tuh Aisyah? Kuda ya Rasulullah. Nah kuda kok pakai sayap? Nah itu. Nah padahal kuda itu kan juga binatang yang bernyawa. Mana mungkin kalau itu Nabi melarang, istrinya sendiri malah gambar kuda. Istrinya sendiri mainannya boneka. Ya, kan nggak mungkin toh. Jadi itu memang ada hadisnya seperti itu. Tetapi pemahamannya kalau dipaham wungkul begitu saja susah.
Orang mau jadi dokter itu sulit. Ya. Sebab kamu mempelajari urat-urat otot manusia atau organ tubuh manusia, apa manusia langsung apa pakai gambar? Pakai gambar. Nek manusia langsung sapa sing gelem dienggo pelajaran? Ya. Ini gambar manusia. Terus organ tubuhnya digambar sampai saraf-sarafnya, otaknya, panca inderanya, fungsinya semua digambar itu. Ya, nah kalau itu nanti suruh beri nyawa ya ora iso. Wong dadi dokter praktek yang langsung orang kan ndak mau sing tunggu praktek. Ndak mau. Digambar dulu. Nah, jadi yang dilarang itu karena zaman dahulu masa transisi pemberantasan kemusyrikan. Karena dulu orang itu menyembah patung. Di sekeliling Ka'bah itu pun banyak patung, ada riwayat yang menerangkan ada 360 patung. Di sekitar Ka'bah. Di dalam Ka'bah sendiri ada patung. Ada relief-relief nempel di Ka'bah itu. Bahkan ada patung burung merpati di situ. Nah, maka dari itu zaman peralihan dari tauhid yang dulu menyembah patung menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa, Rasulullah memberantas keras semua bentuk patung gambar yang dijadikan sesembahan, maksudnya begitu. Jangan ditakut-takuti nanti suruh membuatkan nyawa di akhirat. Jadi yang dilarang itu membuat gambar yang dikhawatirkan, membuat patung yang dikhawatirkan nanti akan dijadikan sesembahan atau paling tidak seolah-olah mendatangkan berkah, mendatangkan rahmat. Ya. Maksudnya tidak ada patung, ada gambar bukan patung, foto itu lah. Nanti nek kepidak atau jatuh disapu atau diidak ana kowe wah yo patungnya Pak Kiai kok didak-idak atau gambare Pak itu gambar bukan kiainya yang didak-idak. Ya dah. Kamu itu gambarnya Pak Presiden barang kok di ya. Jadi kalender itu banyak ada gambarnya Pak Presiden, ada gambar saya. Ya sudah tidak pakai ya. Disuwek mungkin dibakar, mungkin didak-idak. Ora kok ngenyek presiden ini kalender yang sudah tidak laku. Jadi kalau gambar-gambar yang untuk semacam itu tidak apa-apa. Tapi kalau masih memahami pokoknya gambar apa aja yang punya nyawa suruh beri nyawa, ya sudah. Maka ada yang menggambar itu, gambar ikan itu tanpa kepala. Ya. Karena apa? Nanti kalau pakai kepala kan berarti ada nyawanya. Oh, tanpa kepala berarti kamu gambar ikan mati gitu. Ya sudah, jadi kalau memang kamu berpendapat begitu ya silahkan. Sehingga mana itu ya silahkan. Tidak usah gambar-gambar yang begitu. Tapi yang mempunyai pemahaman yang dilarang itu gambar yang dikhawatirkan akan menjadi sesembahan atau paling tidak itu mendatangkan berkahnya yang membawa kepada kemusyrikan, nah itu yang dilarang. Patung ya begitu, nek patung di rumah disembah-sembah atau seolah-olah patung itu ada kekuatan gaibnya di situ ya dilarang. Tapi kalau patung sekedar ya untuk hiasan, sekarang malah di rumah-rumah itu ada kalanya ada patung ya. Untuk itu tukang rokok itu asbak itu ya asbak itu ditambah gambar apa patung itu loh. Ada kan? Asbak ada tegesan rokok itu dibentuk seperti patung itu juga. Kalau untuk itu kan tidak mungkin sembah-sembahan, nah itu boleh. Tapi yang mengatakan tetap tidak boleh ya sudah saling menghormati gitu lah. Ya itu mengenai yang pertama, yang kedua salaman dengan memakai sarung tangan. Itu tidak boleh Bu, ya. Laki perempuan kalau gitu jangan diakali terus nganggo sarung tangan ora sentuhan kok. Nanti kalau mau ciuman ya nganggo cadar. Ya, nganggo cadar ciuman apa itu kan? Nah, maka itulah tidak boleh. Maksudnya jangan kamu mendekati perbuatan yang membawa kalau diteruskan akhirnya membawa kepada
Nah, sekarang itu kalau orang salaman tidak hanya tangan, ada kala salam pipi kok sekarang. Kamu lihat kan TV-TV itu. Salaman orang ambung-ambungan malah. Nah, sudah enggak. Jadi itu tetap itu termasuk takrobuz zina, itu diharamkan, tidak boleh. Hibah, ya, kalau orang tua menghibahkan ketika masih hidup, hibah itu ketika masih hidup, ya, itu sudah dihibahkan pada anaknya, ya sudah hak dan miliknya dia. Tapi kalau menghibahkannya nanti kalau sudah mati meling, besok kalau saya sudah mati, nah yang sana itu untuk kamu, besok kalau saya sudah mati, ya. Itu nggak boleh, karena kalau sudah mati itu bukan miliknya. Kalau kamu sudah mati itu yang ditinggalkan menjadi haknya ahli waris. Terus kamu mau hibahkan semua, yang lain tidak diberi itu gimana? Ya, maka itu kalau sudah mati memang sudah bukan milikmu, mau kamu berikan semua bisa saja kamu tidak pakai. Tapi ahli warisnya yang mempunyai hak itu yang tidak terima. Ya, kecuali kalau masih hidup dihibahkan. Silahkan, kalau masih hidup saya punya tanah, tak hibahkan ini gedung Masjid Tafsir sana, sudah dibalik nama sekali sertifikatnya. Jadi ketika hidup, ini coba naik mati aku, kayak nokono lah, sing duwe waris tidak terima. Pantas kamu memberikan ini, kamu sudah punya, tidak butuh, kamu sudah tidak butuh tanah luas, butuhmu hanya tanah semeter 2 meter gitu. Nah itu, maka kalau hibah itu ketika masih hidup, semuanya anak-anak tahu juga, ditarik kembali itu yang namanya hibah. Kata Nabi seperti orang yang meludah kemudian ditarik kembali. Tapi kalau hibah itu dari orang tua misalnya kepada anak, terus orang tua minta kembali, boleh. Ya, karena ayah memberikan kepada anaknya sesuatu, maksudnya supaya dimanfaatkan. Ternyata akhirnya malah untuk maksiat. Ya akhirnya tarik kembali oleh ayah. Yang narik ayahnya yang masih hidup tadi, yang menghibahkan. Itu tidak masalah, boleh. Pemberian orang tua kepada anaknya minta kembali boleh. Karena dipandang tidak sesuai dengan amanat yang diberikan. Kalau orang tuanya menghibahkan dengan catatan kalau sudah mati tadi, orang mati tidak berhak mengatur yang harta yang ditinggalkan. Karena orang begitu mati itu atas semua kekayaannya sudah menjadi hak ahli waris, masing-masing punya bagian sendiri-sendiri sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam agama. Itu ya. Kemudian kalau itu tadi ibadah ayahnya, yang lain-lain tidak diberi, kemudian diberi hibahkan pada istrinya itu ibunya dan itu ibu kandung, tidak perlu dituntut toh. Tapi ibu kandung nanti kalau ibunya meninggal kan juga warisannya kepada anak-anaknya itu tadi. Mungkin ayahnya tadi tahu ibunya ngopeni anak banyak, masa kasih hibah toko ini untuk ngopeni anak-anaknya. Nah gitu, nah, sudah itu kan maksudnya anaknya tidak boleh meminta itu semuanya untuk kepentingan keluarganya. Lah nanti kalau ibunya sudah tua, ya, sampai meninggal pokoknya, toh akhirnya jadi kembali pada anak-anak diwaris. Saya rasa ayah memberikan hibahnya tadi tahu ibunya mempunyai anak yang masih saatnya biaya sekolah. Kalau saat itu nanti dibagi-bagi, ya mungkin anaknya yang tidak kopen. Jadi baratnya diberi kekuasaan untuk mengelola saja, tapi hak milik tetap hak milik ahli waris semuanya. Ibunya punya bagian, anak-anak yang lain punya bagian juga. Gitu Ibu.